Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Bu Yuni harap kalian hari ini masih luar biasa semangatnya. Sehat terus. Nah, ketemu lagi dengan kami di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Kita lanjutkan pertemuan kita yang lalu. Masih ingat? Saya kenalkan dulu ya, mungkin sudah lupa. Nama saya Bu Yuni dari SMP Negeri 28 Surabaya. Bagi yang mengikuti pertemuan minggu yang lalu, maka kita sudah membahas tentang sistem reproduksi atau sistem perkembangbiakan secara aseksual pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan secara seksual pada hewan. Tentu saja kalian sudah paham dan sudah mengerti untuk ciri-ciri reproduksi secara aseksual. Sekarang, bagaimana dengan reproduksi secara seksual? Yang pertama, perhatikan, melibatkan dua induk, yaitu ada induk jantan dan ada induk betina. Yang kedua, terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi. Kemudian yang ketiga, sifat anaknya nanti, karena ini kan merupakan ada dua induk yang terlibat ya, sehingga sifat anak itu adalah kombinasi sifat kedua induknya. Karena kombinasi, maka sifat anaknya adalah bervariasi alias tidak sama. Kemudian kita pelajari lebih jelas tentang proses fertilisasi. Proses fertilisasi nanti yang terjadi pada reproduksi ini ada dua macam. Yang pertama adalah fertilisasi secara internal. Apa itu internal? Dilihat saja dari kata-katanya, internal. Pasti kalian sudah paham, in dalam bahasa Inggris artinya dalam. Berarti proses fertilisasi atau proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terjadi di dalam tubuh induk betina. Itu adalah fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini banyak terjadi pada hewan-hewan yang hidup di darat. Contohnya apa? Bisa kalian baca di situ. Ada buaya, ada sapi, ada ayam, kura-kura. Mungkin kalian bisa menyebutkan yang lain. Apa coba sebutkan? Bu Yuni dengarkan dari sini. Apa ya kira-kira? Kerbau, Bu. Betul. Apalagi? Iya, kuda. Betul. Yang lebih besar lagi apa ya kira-kira? Gajah. Iya, hampir semua hewan yang hidup di darat itu fertilisasinya adalah secara internal. Sudah paham ya nak? Kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah fertilisasi secara eksternal. Kalau in tadi artinya dalam, maka sekarang X artinya luar. Berarti fertilisasi ini terjadi di luar tubuh induk betina. Proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terjadi di luar tubuh. Bagaimana bisa ya? Tentu saja harus ada medianya, harus ada tempatnya. Seperti yang kalian lihat pada gambar di situ, pada slide itu ada ikan yang berenang-renang. Karena ikan memang salah satu contoh dari hewan yang fertilisasinya di luar. Medianya apa di situ? Betul, medianya adalah air. Dan pasti dan saya yakin kalian sudah bisa menyebutkan apa contohnya yang fertilisasinya di luar selain ikan. Apa coba? Saya dengarkan dari sini lagi. Coba yang keras lagi. Iya, betul. Contohnya adalah katak.
Itu adalah dua contoh hewan yang fertilisasinya terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, kita pelajari berikutnya, ada apa lagi untuk sistem reproduksi ini yang secara seksual. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Akan kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah ovipar, seperti yang kalian baca di situ. Ovipar itu adalah bertelur. Kalau kalian pernah dengar ovum, ovum itu kan sel telur. Berarti ini ovipar adalah hewan yang bertelur. Kalau bertelur berarti hewan tersebut tidak ada masa mengandung. Yang kedua, karena langsung keluar dia tidak menyusui, berarti induknya tidak memiliki kelenjar air susu atau glandula mammae. Kemudian ciri berikutnya adalah yang tadi tidak menyusui ya, karena tidak memiliki kelenjar air susu. Berikutnya tubuh ditumbuhi penuh dengan bulu. Sekarang yang kedua, tadi apa namanya? Vivipar. Vivipar itu adalah hewan yang melahirkan. Berarti yang keluar dari tubuh induknya apa? Ya langsung berupa anak ya, yang sudah jadi begitu. Itu ya. Kemudian untuk yang melahirkan, ada beberapa ciri yang mereka miliki, yang tentu saja berbeda dengan yang ovipar tadi ya nak ya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tentu saja dia menyusui. Karena apa? Karena hewan yang vivipar ini memiliki kelenjar air susu. Kemudian berikutnya, ciri berikutnya adalah yang terlihat dia punya daun telinga. Terus, karena yang dikeluarkan dari tubuh induknya itu sudah berupa anak, tentu saja ada masa mengandung atau masa hamil yang dilalui oleh hewan tersebut. Apa ya contohnya kira-kira? Iya, kita jumpai sering di sekitar rumah kita. Ada sapi, ada kuda, ada kerbau, ada kelinci, bahkan yang kecil apa ya? Hewan yang kecil? Iya, mungkin kalian bisa lihat itu tikus. Meskipun kecil, dia punya daun telinga, punya kelenjar air susu, dia juga melahirkan. Itu adalah vivipar. Ada yang ditanyakan? Saya yakin kalian sudah paham ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Apa ya maksudnya kok bertelur dan melahirkan itu? Apakah sesekali dia bertelur, di lain hari dia melahirkan begitu? Iya. Jawabannya tidak. Jadi bertelur dan melahirkan itu cirinya begini. Telur menetas di dalam tubuh induk, kemudian anak hewan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Dari mana hewan tersebut bisa tumbuh dan berkembang di dalam tubuh? Adalah dari cadangan makanan yang ada di dalam telur tersebut. Contohnya apa? Ini ada berbagai macam ular yang bisa ovovivipar. Contohnya ada ular sanca, ular boa, ular piton. Kemudian ada satu lagi, iya, seperti gambar itu ya, itu adalah kadal. Itu contoh-contoh hewan. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain yang saya yakin sangat banyak untuk hewan ovovivipar. Kita lanjutkan berikutnya, yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan hidup hewan setelah menetas atau setelah lahir. Setiap hewan itu memiliki tahap perkembangan. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan tersebut disebut perkembangan langsung. Pada jenis hewan lain,
Hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Perkembangan ini disebut sebagai metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Macamnya ada berapa ya? Kita lihat berikutnya. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis yang sempurna tentu saja. Biasanya kan begitu ya. Kalau dibagi itu misalnya yang satu tidak, berarti yang lain iya. Seperti yang ini. Metamorfosis itu adalah pertumbuhan dan perkembangan dari hewan mulai dari telur, larva hingga dewasa. Untuk yang tidak sempurna, perhatikan di situ. Begitu hewan dewasa itu bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa kemudian berubah menjadi imago. Apa ya pengertiannya kok ada nimfa, ada imago? Apa bedanya? Kalian perhatikan. Setelah telur itu menetas, maka dia akan menjadi serangga kecil. Kamu perhatikan bentuknya sama atau berbeda ya dengan induknya? Jawabannya sama. Itu nimfa. Artinya nimfa itu ya serangga kecil yang bentuknya tidak berbeda dengan induknya. Sama sekali tidak berbeda. Yang berbeda hanya ukurannya saja. Kemudian nimfa tumbuh dan berkembang terus menjadi besar, membentuk imago. Imago itu kalau dalam bahasa Indonesia ya diterjemahkan menjadi serangga besar atau serangga yang sudah dewasa. Kita lanjutkan berikutnya dengan metamorfosis sempurna. Untuk memenuhi keinginan tahuan kalian, memenuhi rasa penasaran kalian. Yang tadi kita sudah mendapatkan tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Sekarang yang sempurna bagaimana ya? Kalau yang tidak sempurna tadi kan mulai dari telur itu menetas sampai dewasa, yang berbeda hanya ukurannya saja, sedangkan bentuknya tetap sama. Nah, sekarang untuk metamorfosis sempurna kalian perhatikan. Begitu katak dewasa, itu katak ya, langsung saja saya sebut katak dewasa mengeluarkan telur, kemudian terjadi fertilisasinya di luar, membentuk embrio. Kemudian embrio ini akan terus tumbuh dan berkembang, membentuk kecebong. Kecebong yang menempel di tanaman air. Kecebong ini pun akan terus tumbuh, bernafas menggunakan insang, terus kemudian semakin panjang dan semakin besar, sehingga tumbuhlah kaki belakang. Kecebong dengan kaki belakang tumbuh lagi semakin besar, dilanjutkan dengan kaki depan yang tumbuh. Berikutnya kataknya pun sudah membesar, tapi masih punya ekor. Lama-kelamaan untuk katak berikutnya, katak muda yang disebut katak muda itu ekornya sudah hilang. Sehingga dia menjadi katak dewasa. Nah, sekarang kalian perhatikan, mulai dari telur menetas sampai dengan katak dewasa, bentuknya bagaimana? Iya, bentuknya berubah. Mulai dari kecebong sampai katak dewasa itu selalu mengalami perubahan. Dan ini disebut sebagai metamorfosis yang sempurna. Bukan hanya ukurannya saja yang berbeda, tapi juga bentuknya. Sudah paham kalian perbedaan antara metamorfosis yang sempurna dengan yang tidak sempurna? Bu Yuni harap kalian paham semuanya. Ada teknologi perkembangbiakan pada hewan. Jadi, selain dengan reproduksi yang alami, sudah biasa terjadi di alam secara alami, yang terjadi secara aseksual maupun terjadi secara seksual, maka ada teknologi yang digunakan atau diciptakan oleh manusia untuk perkembangbiakan pada hewan. Berarti ada bantuan siapa di sini? Karena tidak secara alami, maka ada bantuan. Bantuan siapa? Siapa yang suka membantu? Iya, siapa lagi kalau bukan manusia? Kalau manusia sudah ikut campur tangan,
pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Nah, tentu saja biasanya untuk yang pertama untuk perkembangan ilmu dan teknologi, yang kedua untuk memperbanyak lebih banyak lagi jenisnya. Apa saja? Yang pertama ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu dengan menyuntikkan atau bahasa sehari-hari disebut kawin suntik. Dengan menyuntikkan sperma ke dalam tubuh induk betina, sehingga proses bertemunya sel telur dan sel sperma itu tidak secara alami, tapi memang dibuat bertemu. Siapa yang membuat bertemu? Manusia lagi. Kemudian yang kedua adalah perkawinan silang. Karena lihat di situ, ada yang aneh enggak dengan hewan yang tampak di situ? Nah, badannya itu harimau, tapi berkepala singa. Ini juga ulah manusia dengan memperhatikan, dengan melibatkan gen-gen tertentu, dikawinkan silang sehingga didapatkan hasil sesuai keinginan manusia. Terus berikutnya yang ketiga ada cloning. Cloning ini merupakan teknik perkembangbiakan yang modern juga yang terjadi pada hewan. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan di situ. Diambil sel dari kelenjar mamai dari domba betina, kemudian diambil yang satunya dari domba yang lain, itu diambil sel telurnya, kemudian sel dari kelenjar mamai dan sel telur dari hewan yang berbeda itu disatukan. Disatukan, terjadi penyatuan, kemudian sel ini mulai membelah. Membentuk embrio. Kemudian embrio kalau sudah jadi dimasukkan ke tubuh induk betina. Berkembang, tumbuh, akhirnya menjadi domba. Domba ini disebut sebagai domba cloning. Yang sifatnya sama seperti induk yang diambil tadi. Lebih tepatnya lebih mirip pada induk yang diambil dari kelenjar susunya tadi ya, sel dari kelenjar susunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga social distancing, tetap jaga dan tetap disiplin untuk memakai masker jika keluar rumah, memakai face shield, hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.